warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini saya akan melakukan PPL dokumen yang kedua. Yuk ikuti saya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Baik anak-anak, silakan kalau masih ada sampah silakan diambil. Karena ada. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam. Terima kasih pada yang bikin doa pagi ini. Baik anak-anak, ada yang tidak masuk pagi ini? Pelajaran kita minggu yang lalu. Ingat apa kemarin kita membahas tentang apa minggu yang lalu? Mobilitas sosial dan jenis-jenis mobilitas sosial. Kabar berita dengan judul Kisah Bos-Bos Travel Anissa Hasibuan bersinar sekejap jadi desainer lalu redup di penjara. Tahu dong kasus penipuan dan penggelapan uang jamaah yang dilakukan biro perjalanan Pondok PT Pos Anugerah Karya Wisata atau Pos Travel. Iya, kasus besar ini menyeret 3 nama. Salah satunya adalah Anissa Hasibuan. Anissa Hasibuan merupakan istri dari Bos Travel, Andika Surahman. Baik, ada yang tahu tadi videonya dari apa? Ada sudah yang pernah nonton ini? Ada fotonya, ada pakaian sedang jalan-jalan kayaknya salju ini ada dingin, kemudian ada fotonya yang pakai baju dan pakai tahanan, yang laki-laki juga pakai baju bagus, tapi setelah itu pakai baju tahanan juga. Ada yang pernah lihat beritanya tentang ini? Saya Pak, Silakan. saya pernah lihat di televisi dia melakukan penggelapan dana haji dan umroh. Sekali ya, sama ya. Kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku. Saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses. Saya nggak punya uang. Saya hanya duduk ke sana, saya numpang baca. Terus saya pulang. Saya bacain buku bagaimana jadi orang sukses. Sebenarnya nggak perlu baca buku lagi. Karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa. Dan juga jangan lupa jujur. Dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua. Dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu intisarinya. Tidak sosial. Terima kasih. Ada lagi yang mau membantu Bapak? Sampaikan. Saya Pak, Silakan. saya dapat menganalisis penghambat mobilitas sosial dengan tepat. Baik. Ada lagi? Saya Yang bisa Pak, membantu? Silakan. Saya dapat menyajikan presentasi dan hasil diskusi faktor penghambat. Bapak akan menilai dari anak-anak. Yang pertama adalah pengetahuan, nanti ada tes tulis, ya. Kemudian tes mengerjakan soal ganda, ya, evaluasi, kemudian nanti tes sosial dan faktor penghambat. Sekarang kita akan membahas tentang faktor penghambat dan penghambat mobilitas sosial. Baik anak-anak, silakan. Gambar nomor 1 menunjukkan bahwa murid-murid sedang belajar menggunakan fasilitas yang lebih lengkap. Lengkap, oke, betul ya. Ini teman satu bangku di sekolah dulu. Juga teman main saya waktu kecil dulu. Namanya Sidik. Nah, Sidik ini ternyata diajak pindah oleh orang tuanya pindah sekolah. Bapak sedih, karena nggak punya teman lagi nih. Diajak pindah oleh orang tuanya ke ibu kota ke sana untuk mengadu nasib, karena memang Sidik ini ya kalau dibilang kehidupannya ekonominya pas-pasan, dan ayahnya katanya punya tekad ingin berubah nasibnya, dia pergi ke Jakarta. Diajaklah pindah sekolah, ya, pindah ke sana. Setelah saya hubungi, karena lama kita nggak kontak, saya telepon Sidik, ya, saya telepon. Halo, bagaimana sih kabarnya di sana? Bagaimana kabarnya, keadaannya sehat apa tidak di sana? Ternyata Sidik berita banyak, salah satunya itu katanya, alhamdulillah usaha bapaknya itu sukses bisa berkembang. Di sana jualan kuliner soto Lamongan, sukses, banyak cabang, katanya ada 5 cabang, sukses bapaknya. Saya juga ikut bangga pas waktu itu, alhamdulillah Sidik, kamu sudah
usaha bapak kamu berkembang. Terus bagaimana sih Jack sekolahnya di sana? Wah, enak sekolahnya di sana katanya. Enakan di sana, enakan di sini katanya gitu. Enakan di sini sekolahnya di Jakarta sana. Wah, saya di sana itu kelasnya bagus katanya, ya. Kelasnya bagus. Pakai laptop, pakai AC, ada TV-nya bagus, ada WiFi-nya lengkap katanya di sana sekolahnya. Wah, ya alhamdulillah. Ya udah sedikit jaga kesehatan, saya pesan saya di sana teman. Jangan lupa nanti kalau pulang hubungi saya, gitu kan, kalau pulang kampung gitu kan. Siap. Setelah itu ternyata tadi Bapak sudah bercerita ya, dan cerita kisahnya teman Bapak namanya Sidik. Jadi pertanyaan cerita Bapak tadi, ada yang bisa, ada yang menanggapi, ada yang bertanya tentang pertanyaan Bapak tadi, nama teman Sidik tadi, dan kaitannya dengan pembelajaran kita pagi ini. Saya Silakan. Pak, Oke, silakan. setelah saya mendengar dari Bapak tadi, saya ingat pembelajaran pagi ini termasuk faktor struktur individu. Ya, kenapa? Alasannya karena dengan kemauan sendiri, dia ikut orang tuanya pergi ke luar kota untuk mendapatkan ilmu layak dan pendidikan yang fasilitas pendidikan yang baik. Baik, terima kasih, Bu. Ya, kaitannya tadi katanya ada faktor individu ya, betul katanya tadi. Ya, ada lagi yang mau menambahi cerita Pak Sidik, cerita Bapak tadi? Saya Pak, Ya, silakan Mel. Apa yang bisa diambil Mel? penghambat mobilitas sosial. Silakan. Atau Asin. pengertian faktor penghambat dan pendorong. Apa pengertian faktor penghambat dan pendorong terkaitnya dengan materi kita pagi ini ya? Baik, ada yang bisa jawab? Saya Pak, Silakan. faktor pendorong adalah hal-hal yang memengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, penambahan dan menjadi lebih dari sebelumnya. Faktor penghambat adalah hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu yang menjadi lebih dari sebelumnya. Oke, terima kasih atas sudah menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan lagi terkait dengan materi kita pagi ini. Saya Pak, Ya, silakan Amel. sebutkan jenis-jenis faktor pendorong dan penghambat. Oke, ada teman kalian yang bertanya. Sebutkan jenis-jenis saja yang bisa menjawab. Ya, silakan. Ada sudah. Baik, selanjutnya tadi apa teman kalian? Akan membentuk kelompok. Baik anak-anak. Baik, kan sudah ya. Sudah Bapak buatkan ini supaya nanti ingat kelompok satu. Ada kelompok satu ini ya. Kelompok satu, silakan ambil. Ya, kelompok satu, nah ini kelompoknya ya. Ada kelompok dua, silakan ambil. Ya, kelompok. Bapak akan membagi tugas, ya. Tugasnya adalah teman-teman akan mendiskusikan, ya. Nanti juga ada ini, ada berapa sudah Bapak siapkan, nanti silakan di scan, diakses dengan HP-nya, handphonenya, smartphone-nya ya. Gunakan nanti. Kemudian apa namanya, nanti ada soalnya juga, ya, soal-soal. Soalnya di sini ada bukunya juga, jangan dimanfaatkan, ya. Jangan dimanfaatkan nanti smartphone-nya untuk mengakses. Baik, silakan saya bagikan tugasnya. Kitabnya bisa dikeluarkan semuanya ya. Silakan ambil. Paham bisa. Ya, silakan diisi. Ini. Baik, anak-anak yang lainnya bisa menjawab itu ya, sambil jawab tulis di buku ya, jawab. Ada yang tanya angkat tangan? Bisa? Boleh? Tangan? Apa tanya? Sambil
Kalau mau tanya sama saya juga bisa. Jika ya apa? Nama. Ya. Ya. Dari pengambilan gambar dan membaca artikel termasuk dalam faktor pendorong apakah itu dalam merampungkan pendidikan mesti berasal dari keluarga sederhana dan Walaupun kondisi kita sederhana, kita tidak boleh menyerah dan harus berusaha. Dari pengalaman sampai dan membaca artikel termasuk faktor pendorong apakah itu jelaskan alasannya. Faktor pendorong individu berorientasi sikap terhadap mobilitas sosial. Alasannya karena anak ini selalu bersemangat mengikuti sepak bola meskipun ekonominya tidak mencukupi, tetapi berkat semangatnya dia berhasil lulus S3 di Inggris. 2. Hal positif apa yang bisa kita ambil dari pengalaman gambar tersebut? Untuk kita jadikan motivasi dalam belajar. Tetaplah berusaha meskipun katanya tidak mencukupi untuk mencapai kesuksesan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Ya, silakan. Apa pengertian faktor individu? Ya, baik. Jika aku menjadi Jokowi. Aku akan membuat negara Indonesia menjadi lebih maju. Oke, lanjut. Baru pertanyaan. Aku menjadi pemain sepak bola. Aku akan masukkan dalam hal banyak. Oke, pertanyaan. Jika aku menjadi dokter, aku akan Tujuh. menyembuhkan banyak pasien. Oke, silakan pertanyaan. 7. Jika aku menjadi Tujuh. musuh bangsa, Ya. Aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Oke, pertanyaan 7. Aku akan mendengar penjara. Oke, kamu jawab-jawab. Silakan pertanyaan 7. Jauh dari sini. saya akan mengajar murid-murid supaya pandai. Oke, siapa pandai? 6. Faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural, individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan akses pendidikan. Ya, yang selanjutnya untuk faktor penghambatnya ada 2, kemiskinan dan diskriminasi. 2, 1, silakan. Pertanyaannya dibaca ya, dibaca dulu. Waktunya 1 menit. Oke. Husnul Khuluq, tepuk tangan untuk Husnul Khuluq semuanya. Ya, silakan. saya akan menyebutkan Ya, faktor penghambat. Faktor penghambat mobilitas sosial diantaranya 1. Faktor kemiskinan, berarti masyarakat yang miskin akan sulit mencapai status sosial tertentu. 2. Diskriminasi, membeda-bedakan pengakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Papan refleksi pembelajaran pagi ini, apa sih refleksi itu? Ditulis, ayo. Di hari ini berjalan dengan lancar dan sangat seru. Dan minggu depan kita akan menjelaskan macam-macam saluran mobilitas sosial dan menjelaskan pengaruh-pengaruh mobilitas sosial. Siap. Ya, Ayo, Bapak. Buluk untuk tugas apa individunya, tepuk tangan. Oke, hadiahnya diambil di waktu ya. Baik. Kemudian untuk diskusinya kelompok dosen, tepuk tangan. Baik, anak-anak. Jangan refleksi ya. Udah nanti minggu depan kita lebih baik belajar. Kita akan belajar menjelaskan macam-macam saluran mobilitas sosial dan menjelaskan dengan contoh pengaruh mobilitas sosial terhadap perubahan status sosial. Oke. Dengan doa. Doa minta.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk pelajaran pagi ini yang sangat menyenangkan. Minggu depan jangan lupa belajar ya. Baik, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.